Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Alfian, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama teori semiotika, naratif, dan Frankfurt School. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan teori semiotika. Teori semiotika. Teori ini dikemukakan oleh seorang filsuf dan semiologi yang bernama Roland Barthes. Barthes menulis bahwa baginya semiotika bukanlah suatu sebab, suatu ilmu, suatu disiplin, suatu sekolah, suatu gerakan, ataupun mungkin bahkan sebuah teori. Tujuan semiotika sendiri adalah menafsirkan tanda-tanda verbal dan nonverbal, di mana verbal di sini disebut linguistik. Mengenai teori semiologi, merupakan sebuah semiologi atau semiotika seperti yang lebih dikenal di Amerika, yang berkaitan dengan apapun yang dapat mewakili sesuatu yang lain. Secara etimologis, semiotik berasal dari kata Yunani simeon, yang berarti tanda. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Secara singkat, semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda di sini yaitu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama manusia-manusia yang lain. Barthes awalnya menggambarkan teori semiotika ini sebagai penjelasan dari mitos. Kemudian, ia kembangkan dan mengganti istilah konotasinya untuk melabeli bagasi ideologis yang dibawa tanda kemanapun mereka pergi. Prinsip-prinsip inti Barthes tentang semiotika ini, yang pertama, tanda adalah kombinasi penanda dan penandanya. Yang kedua, sebuah tanda tidak berdiri sendiri. Barthes melihat aspek beda dari penanda, yakni mitos, yang menandai sebuah masyarakat. Mitos, menurut keterangan dari Barthes, terletak pada tingkat kedua penandaan. Jadi, sesudah terbentuk sistem tanda, penanda, petanda, tanda itu akan menjadi penanda baru yang lantas mempunyai petanda kedua dan menyusun tanda baru. Mitos merupakan suatu jenis sistem semiotika tingkat 2. Teori mitos ini dikembangkan oleh Barthes untuk mengerjakan kritik atas ideologi kebiasaan massa atau kebiasaan sebuah media. Pateda mengungkapkan sekurang-kurangnya terdapat 9 macam semiotik, yaitu pertama, semiotik analitik, kedua, semiotik deskriptif, ketiga, semiotik faunal, keempat, semiotik kultural, kelima, semiotik naratif, keenam, semiotik natural, ketujuh, semiotik normatif, kedelapan, semiotik sosial, dan yang terakhir, semiotik struktural. Variasi dalam tradisi semiotika. Yang pertama, semantik. Semantik berbicara tentang bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan yang ditunjuknya atau apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Yang kedua, sintaktik. Kajian ini hubungannya di antara tanda-tanda. Sintaktik mengacu pada aturan-aturan yang dengannya orang mengkombinasikan tanda-tanda ke dalam sistem makna yang kompleks. Yang ketiga, pragmatik. Pragmatik memperlihatkan bagaimana tanda-tanda membuat sebuah perbedaan dalam kehidupan, dilengkapi dengan tradisi sosial budaya. Pragmatik, tanda-tanda penting bagi sejumlah perhatian akan komunikasi, tetapi tentu sangat berarti dalam melihat pada pemahaman dan kesalahpahaman. Yang kedua, naratif. Teori naratif dikembangkan oleh Walter Visser. Walter Visser lebih suka menyebutkan teori ini sebagai paradigma naratif. Teori naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seseorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Akal pemikiran Visser
berupaya menggambarkan dan menjelaskan komunikasi sebagai storytelling. Dalam pandangannya, storytelling bukanlah aktivitas sesaat, melainkan proses yang terus-menerus di mana kita merasakan dunia dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Asumsi dasar, manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Visser mengatakan bahwa manusia merupakan homo narrans sebagai metafora untuk menjelaskan kemanusiaan. Cerita merupakan hal mendasar dalam hidup yang memengaruhi, menggerakkan, dan membentuk dasar keyakinan dan tindakan kita. Dalam berkomunikasi dengan pihak lain, manusia juga memposisikan dirinya sebagai pencerita tersebut. Selanjutnya, dunia yang diisi dengan cerita dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Jadi, kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan penuh cerita. Dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Dan ketika kita memilih cerita-cerita tersebut, kita akan mengalami kehidupan yang berbeda. Dan memungkinkan kita untuk menciptakan kehidupan cerita kita yang baru. Selanjutnya ada konsep dasar. Yang pertama yaitu konsep narasi. Dalam perspektif Visser, narasi lebih dari sekedar cerita yang mencakup deskripsi verbal dan nonverbal. Apapun dengan urutan kejadian yang oleh pendengar diberi makna. Hal ini tentunya Visser menunjuk bahwa semua komunikasi adalah naratif. Dia berargumen bahwa naratif bukanlah sebuah gender tertentu, tetapi lebih kepada cara dari pengaruh sosial. Yang kedua ada rasionalitas naratif. Jadi, standar untuk menilai cerita mana yang dipercayai dan mana yang diabaikan. Oleh karena itu, karena kehidupan kita dialami oleh naratif, kita membutuhkan metode untuk menilai cerita mana yang kita percaya dan mana yang tidak kita perhatikan atau kita percaya. Visser menyatakan bahwa tidak semua cerita sama atau tidak semua cerita memiliki power yang sama untuk bisa kita percayai. Visser juga mengidentifikasi dua hal prinsip dalam rasionalitas naratif, yakni koherensi dan kebenaran. Prinsip rasionalitas naratif yang menilai kredibilitas dari sebuah cerita, lalu menyatakan bahwa ketika elemen-elemen sebuah cerita merepresentasikan pernyataan-pernyataan akurat mengenai realitas sosial, elemen tersebut memiliki kebenaran. Lalu Visser menyatakan bahwa ketika naratif memiliki kebenaran, kebenaran merupakan reliabilitas dari sebuah cerita. Naratif itu menyusun suatu pertimbangan yang sehat bagi seseorang untuk memegang keyakinan tertentu atau untuk mengambil sebuah tindakan. Yang berarti bahwa pertimbangan yang sehat itu setara dengan pernyataan yang lainnya. Ini berarti bahwa apapun yang mendorong orang untuk percaya akan sebuah naratif tergantung pada nilai atau konsepsi yang baik. Selanjutnya ada Frankfurt School. Frankfurt School adalah sekolah mazhab pemikiran neo-Marxis. Frankfurt merupakan aliran atau mazhab aliran kritis. Jadi, istilah sekolah Frankfurt School adalah istilah yang diberikan kepada pemikiran yang dihasilkan oleh kelompok filsuf yang memiliki afiliasi dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman. Pada tahun 1923, dan pemikir-pemikir lainnya yang dipengaruhi oleh mereka. Sejumlah sarjana seperti Max Horkheimer, direktur lembaga tersebut pada tahun 1930, Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno, Erich Fromm, dan Walter Benjamin adalah tokoh-tokoh yang kerap dikaitkan dengan sekolah Frankfurt. Pemikiran tokoh-tokoh tersebut itu merintis lahirnya pendekatan baru dalam filsafat sosial, termasuk dalam lapangan penelitian, yakni pendekatan kritis atau teori kritis. Para tokoh tersebut memiliki keterkaitan dengan pemikiran Karl Marx dan kritik terhadap budaya. Namun, mereka mengaplikasikan keduanya dengan cara-cara dan terhadap subjek kajian yang berbeda. Keterkaitan sekolah Frankfurt terhadap pemikiran Karl Marx disebabkan antara lain oleh ketidakpuasan mereka terhadap penggunaan teori-teori Marxisme oleh kebanyakan orang lain, yang mereka
anggap merupakan pandangan sempit terhadap pandangan asli Marx. Menurut mereka, pandangan sempit ini tidak mampu memberikan jawaban terhadap situasi yang terjadi pada saat itu di Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama dan meningkatnya kekuatan politik Nazi, Jerman yang ada pada saat itu sangatlah berbeda dengan Jerman yang dialami Marx. Sehingga para tokoh sekolah Frankfurt memerlukan modifikasi terhadap Marxisme untuk bisa menjawab tuntutan dan tantangan zaman. Para tokoh sekolah Frankfurt berupaya mencari formula teori politisnya sendiri sebagai suatu kekuatan moral yang bekerja ke arah pembebasan manusia. Inilah yang kemudian memandu pada munculnya proyek-proyek bersifat kritis. Sejarah mencatat, proyek kritis dari sekolah Frankfurt berada di bawah tekanan hegemoni Hitler dengan ambisi Jerman menguasai dunia dan dominasi Stalinisme di Uni Soviet. Selanjutnya teori kritis. Teori kritis mulai populer pada 1920-an sampai 1930-an. Namun, teori ini dianggap mulai berpengaruh terhadap studi hubungan internasional sejak pertengahan tahun 1980-an. Teori kritis ini mendapat banyak pengaruh dari pendekatan-pendekatan secara sosial. Misalnya, menggunakan ilmu sosiologi yang pertama kali diperkenalkan oleh Frankfurt School. Teori ini dinamakan teori kritis karena teori ini memang mengkritis apa yang sesungguhnya benar, sekaligus memberikan landasan teori terhadap hubungan internasional dan teori yang mendukungnya. Teori ini lahir untuk mempertanyakan relasi kuasa. Teori kritis mengkritik status quo dan berbagai bentuk penindasan. Frankfurt School melawan sistem yang dominan dan menindas seperti ideologi. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya tentang 3 teori yang ada dalam teori komunikasi, yaitu teori semiotika, naratif, dan Frankfurt School. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya, Rifki Alfian, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.